Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, summa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidatina, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, wa nakhussu khususan ila ruhi musannifi Ihya Ulumuddin syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah pengajian semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat semuanya? Jadi kita lanjutkan pengajian rutin kita setiap malam Jumat, masih tentang ghadab. Ghadab itu kemarin tentang marah, tentang mengendalikan emosi. Jadi marah-marah juga bisa bikin stres kan? Bisa bikin stres, marah-marah. Iya. Konon kalau kita baca-baca hasil penelitian 90% penyakit disebabkan karena stres. Penyakit fisik. Nah, itu 90%-nya karena stres biasanya. Lambung juga pengaruh kalau orang stres, apalagi darah tinggi kan. Nah, dan banyak-banyak penyakit lain. Begitu juga katanya kalau kita baca, misalkan seseorang yang stres berlebihan, karena stres itu kan bertingkat juga. Nah, ada stres, nanti ada frustasi, ada depresi kan. Jadi orang yang mau dioperasi misalkan dia stres banget, ada semacam ketakutan, itu biasanya kata dokter pendarahannya lebih banyak. Ketika dibedah badannya ini itu darahnya lebih banyak keluar, jadi resikonya lebih besar. Nah, tapi kalau orang nggak stres, merasa nyaman, tenang-tenang aja, biasanya nggak terlalu masalah. Nah, jadi begitu juga dengan marah-marah itu. Marah-marah bisa menyebabkan banyak masalah. Bahkan kadang masalah-masalah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu diakibatkan oleh marah. Makanya sebisa mungkin kita harus bisa mengelola emosi. Kemarin kita belajar tentang apa kemarin? Ada yang masih ingat? Lupa ingat. Nah, Marahnya marah-marah. Boleh sampai opak marah ya? Ada marah ya? Marah. yang disebut belajar sebenarnya, yang disebut belajar itu yang sesuatu yang kita ingat dari semenjak zaman SD dulu, yang kita pelajari sampai sekarang, yang kita ingat dalam pikiran, itulah pelajaran yang kita dapat. Kalau yang masih ada di kitab atau di buku yang seperti yang saya baca, nggak disebut ilmu, Nah, ilmu yang tinggal di kepala kita ketika kita selesai belajar. Nah, itu doang. Berapa persen misalkan yang bisa kita serap, itulah ilmu. Yang lain bukan ilmu. Maksudnya begini, kayak saya misalkan ilmu ada di kitab, ada di HP kan. Begitu HP hilanglah ilmu, makanya nggak disebut ilmu. Nah, hal ini pernah dialami oleh Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya. Kita ingatkan kembali cara belajar kan. Ketika beliau pulang dari belajar, katakanlah bawa kitab satu gerobak, kemudian kabilah beliau dirampok orang, yang paling gede menangisnya Imam Ghazali. Orang lain menangisnya biasa, Imam Ghazali menangis gede banget. Sehingga perampok pun bertanya, kenapa Anda menangis? Itu di dalam gerobak atau di dalam tas yang Anda ambil itu ada
kitab-kitab saya yang sudah saya tulis selama 3 tahun proses belajar. Jadi sekarang hilang, ya kan? Nah, sehingga konon pencuri pun meledek. Bagaimana sih Kak? Katanya alim, maksudnya orang belajar, tapi begitu hilang kitab, hilang pula ilmunya. Nah, kan gitu. Hilang buku, hilang ilmu, hilang laptop, hilang ilmu. Jadi dari ketika itu beliau berjanji untuk menghafal semua ilmu yang beliau pelajari. Akhirnya perampok itu membalikin kitab-kitab beliau pulang kampungnya dibaca semua, dihafal kan. Jadi ketika itu beliau baru berkata, andaikan sekarang kitab saya semuanya dirampok kembali atau diambil, insya Allah ilmu saya enggak hilang. Jadi ilmu fis sudur maksudnya, dalam dada kan. Nah, ini kampung pegang ilmu dalam dada kan hati sanding. Punya kitab hati sanding. Jadi begitu juga kita kalau ngaji kan. Nah, jadi ingatlah 1, 2. Begitu habis. Kemarin cara mengobati marah ketika sudah muncul. Ketika marah, kita sudah marah atau seseorang itu sudah terkena marah. Nah, dia harus minum ma'jun kemarin. Yang namanya ma'junil ilmi wal amal. Ma'jun. 1 pil campuran ilmu dan amal. Nah, cuma pil ini nggak dijual di pasar. Ya. Ada namanya campuran. Ma'jun itu campuran dari ilmu dan amal. Yang berkenaan dengan ilmu kemarin ada 6. Yang pertama, ini ringkasan yang kemarin. Yang pertama kita membayangkan. Ini kemarin kita mengingat cerita-cerita tentang orang-orang soleh yang menahan marah. Karena banyak kisah-kisah para nabi, kisah para orang soleh, bagaimana mereka menahan amarahnya. Kenapa mereka menahan amarah? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ketika kita sudah marah banget, supaya kita tidak ceroboh, bertindak sembarangan yang akibatnya kita kecewa di kemudian hari, kita ingatlah kisah-kisah itu, kata Imam Ghazali, ayyatafakkara fil akhbar. Kita mengingat cerita-cerita orang soleh, cerita para nabi yang telah beliau bawakan sebahagiannya kemarin, dengan harapan mengingatkan kita kita lebih mengharap kepada pahala menahan marah, sehingga kita menahan emosi, ya kan? Enggak apa namanya? Enggak mengeluarkan marah sembarangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Main HP di luar aja. kemarin ayu khawifa nafsahu bi'iqabillah. Kemudian gini kemarin, ketika kita marah kepada seseorang, bisa saja kita menyerang orang sembarangan, bisa, karena kita merasa berkuasa. Tapi cara supaya kita menghilangkan sifat itu bagaimana? Kita mengingat kalau kuasa Allah terhadap kita itu lebih kuat. Oh, ya. Karena namanya manusia pasti bersalah, pasti. Orang pernah bersalah, kita juga pasti pernah bersalah. Kalau sekarang orang yang bersalah kita hukum, kita serang sembarangan, kan bisa saja pada suatu hari, bahkan di akhirat nanti, karena kita memiliki banyak kesalahan, pasti Allah juga akan menghukum kita. Ya. Dengan harapan supaya Allah memaafkan kita, kita juga harus mudah memaafkan orang lain. Nah itu kemarin. Ya. Rasulullah juga begitu. Rasulullah sangat banyak memaafkan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga kemarin, kita mengingat diri kita akibat bahaya dari punya musuh. Nah, karena punya 1 musuh aja sudah sangat merepotkan hidup kita. Sementara punya 1000 teman masih terasa kurang. Nah itu kemarin ayuhazziru nafsahu akibatal adawati wal intiqam. Kita mengingatkan diri kita bahaya dari punya musuh. Nah, bagaimana musuh akan berusaha untuk membalas dendamnya. Katakanlah musuh kita orang lemah, nggak mampu dia menghadapi terang-terangan, dia akan pakai jalan belakang. Kalau zaman sekarang pakai dukun lah, pakai apalah, walaupun kita nggak percaya dukun ya, dia akan menyerang kita dalam gelap, lewat belakang segala macam. Dia akan melakukan berbagai macam usaha untuk merusak keinginan kita, cita-cita kita, usaha kita, dagang kita segala macam. Itu kalau punya musuh. Walaupun kata Imam Ghazali, yang ketiga ini nggak berkaitan dengan akhirat, itu masih urusan dunia. Karena berkaitan dengan kebutuhan diri kita. Nah, karena gini, kita khawatir kehidupan kita terganggu. Gara-gara khawatir itu,
sehingga kita menghindari untuk punya musuh. Itu memang urusan dunia, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tidak mudah marah, tidak mudah menyerang orang lain, dan seterusnya. Nah, itu yang kemarin. Nah, apalagi kita punya musuh dengan orang yang kurang akal. Jadi kalau kita punya musuh dengan orang yang jahil, karena hal sepele aja, dia kadang bisa nggak segan-segan untuk menghilangkan nyawa kita. Ya, dia nggak mikir panjang. Padahal urusan sepele, urusan uang 5.000 misalkan. Tapi dia nggak takut untuk menghilangkan nyawa orang lain. Nah, bahaya. Karena memang lingkungan orang itu macam-macam. Kalau kata Imam Ghazali, musuh yang cerdas itu lebih baik dari teman yang tolol. Apa arti tolol bahasa Indonesia? Gimana? Bodoh. Enggak, tolol sebenarnya bukan bodoh. Apa ya? Kalau bodoh dalam bahasa Arab jahil. Kalau tolol ahmak, hamka, dungu. Jadi orang suka menjelaskan tentang tolol begini bahasa Indonesianya. Walaupun teman, tolol itu begini. Seseorang yang pengen menolong kita tapi nggak tahu caranya. Nah, atau seseorang yang pengen menolong temannya tapi menggunakan cara yang salah. Nah, itu namanya dungu. Untuk mudah kita paham begini, ada satu cerita. Cerita seseorang udah tua. Seorang kakek-kakek tua merasa kesepian, nggak ada kerjaan, masuk hutan untuk berburu. Ini cerita walaupun dongeng, tapi untuk memahami cerita dulu. Nah, untuk berburu. Kemudian di dalam hutan ketemulah dengan seekor beruang. Yang beruang itu ternyata juga kesepian. Nah, begitu ceritanya. Kemudian cerita singkatnya, bertemanlah mereka berdua karena ada kecocokan, sama-sama sepi, ya kan? Akhirnya bertemanlah. Jadi teman baik. Ini kakek suka tidur di rumah beruang. Jadi pada suatu hari ketika kakek tidur, tiba-tiba datang nyamuk hinggap di muka kakek itu. Ada nyamuk. Beruang melihat, kurang ajar nih nyamuk. Dia mengganggu teman saya, lagi nyenyak tidur, kok dia mengganggu. Enggak. Akhirnya dia ngambil batu besar untuk membunuh nyamuk. Diambillah batu besar, dilempar ke nyamuk. Remuklah muka si kakek. Nah, matilah temannya. Nah, itu maksudnya. Itu dungu, ahmak. Dia pengen membantu seseorang tapi menggunakan cara yang salah. Menjerumus. Nah, itu kan mudah cara ingat. Kalau cerita kan memang ini harus pakai cerita nih. Nangai kayak mana kalau mati mati ya. Nanti gue bilang gede. Cocok ah. Paham. Kemudian obat selanjutnya, ini kita lanjutkan obat mengobati marah. Ar-rabi'u ayatafakkara fi qabhi suratihi inda ghadabi. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah marah banget, kita membayangkan tentang jeleknya wajah kita ketika marah. Sebelumnya beliau sudah menjelaskan betapa jeleknya orang marah. Matanya merah kan, kupingnya merah, hidungnya kempang-kempis segala macam. Jelek. Jadi kita membayangkan kalau ketika marah sangat jelek kita kan, kita kalau jelek malu. Apalagi cerita kemarin ada yang merekam, ada yang memfoto ketika kita udah marah kan. Nah, di kemudian hari kita akan menyesal. Sudah viral video kita sedang marah-marah, kita akan malu sendiri kan, harus minta maaf. Kita bayangkan betapa jeleknya orang yang sedang marah. Bi ayyatazakkara surata ghairihi fi halatil ghadabi. Kemudian kita juga melihat, menjadikan pengalaman dari wajah orang lain. Bagaimana kondisi orang lain ketika marah, memalukan. Nah, jadi dengan mengingat itu, kalau masih sempat mengingat, dengan mengingat hal itu, insya Allah marah itu akan hilang, bisa diminimalkan. Nah, jadi marah itu sendiri jelek, kemudian orang yang mengalami atau yang mempraktekkan kemarahan juga sangat jelek.
wa musyabahati sahibihi lil kalbi dhari was sabu'il adi. Ini agak agak keras dikit. Kemudian kita ingat bahwa orang yang marah itu menyerupai anjing yang galak. Kita lihat anjing yang galak yang sedang marah-marah kan jelek banget. Nah, itulah orang yang marah itu menyerupai anjing galak. Wasabu'il adi menyerupai hewan-hewan buas yang suka menyerang. Mau nggak kita disamakan dengan hewan? Nah, pasti nggak mau kan? Nah, itu berarti kita nggak boleh marah-marah. Kemudian wa musyabahatil halimil hadi at-tariqi lil ghadabil anbiya wal auliya wal ulama wal hukama. Kemudian kita bayangkan bahwa orang yang halim, yang bisa menahan emosinya, orang penyabar, yang santai, yang tidak marah-marah itu menyerupai para nabi, para wali, para ulama dan para orang-orang bijak. Semua orang pengen jadi wali, ya kan? Bahkan ada yang mengaku dirinya wali. Nah, ini orang yang bisa marah-marah, bisa menahan diri dari marah-marah. Nah, dia menyerupai wali. Nah, itulah sifat wali para ulama, orang-orang bijak. Nah, Kita juga wali Murid. murid. wali. Orang yang mengangkat nama Allah saja. Misalkan ada satu kertas yang dibuang. Kertas dibuang, di situ ada nama Allah. Ya. Kemudian datang kita memuliakannya, mengangkatnya, itu wali. Itu tanda seorang itu waliullah. Nah, dalam hadis Nabi, begitu ada nama Allah yang dicampakkan di atas bumi, dilicehkan, maka Allah akan mengirim malaikat untuk memayunginya, sehingga Allah mengutus seorang wali yang akan memindahkan, memuliakan nama Allah. Bila ada seseorang, ya, walaupun gimana pun bentuknya, kelihatannya orangnya, tapi dia demi mengagungkan nama Allah, ya, jangan sampai terhina, itulah waliullah. Ya, kan mudah jadi waliullah, kan? Wa yukhayyiru nafsahu baina ayyatashabbaha bil kilabi wasibai wa aradilin nas wa baina ayyatashabbaha bil anbiya wal ulama fi adatihim. Tinggal kita milih. Kita pengen sama dengan hewan buas, binatang ternak, atau kita pengen mirip-mirip para nabi, para wali, para orang soleh, kan? Nah, ini sedikit banyak. Kalau kita masih sempat berpikir ketika marah, sedikit banyak bisa menenangkan diri kita. Nah, itulah dia. Ya, kesimpulannya orang marah itu jelek, gitu aja. Tingkat kan? Kurang bagus, memalukan lah. Jadi ngapain marah-marah? Nah. Memang pengaruh banget. Ketika kita marah langsung tekanan suara Kencang. kan? Meninggi kan? Coba lagi marah sama istri misalkan. Ada sesuatu yang membuat kita nggak senang, nggak nyaman kan? Langsung suaranya gede. Dengan anak-anak juga gede. Padahal kalau dipikir ngapain gede-gede coba? Orang di dekat kita, ya? Orang di dekat kita ketika kita marah tapi suara kita gede. Kenapa orang marah menggedekan suaranya? Itu pertanda hatinya jauh. Walaupun terasa dekat, jauh. Karena semacam ada kerenggangan yang sangat, sehingga supaya dia dengar kita harus membentaknya, mengeluarkan suara yang keras. Itu menunjukkan bahwa orang yang sedang marah-marah itu sedang jauh, hubungannya jauh. Sehingga dekat pun harus pakai suara keras. Nah, itu. Kan nggak mungkin orang yang marah-marah saling mencintai kan? Itu renggang. Gimana? Angka juga bekas ada kita nyomarah hanya itu dengan mengeh gaji terasa jauh dari ji. Nah, ada kebencian ya kan? Ada kelewatnya hilang ah. Kan ya bubut kan marah-marah tuh. Ya Kan kan bisa bubut kan marah-marah. Oh berarti Kakak tuh bahan tengah. bolot. Nah, sebenarnya itulah ujian. Ya kan? Maksudnya kita melatih kesabaran. Kenapa banyak ayat yang Allah ulang-ulang dalam Quran? Banyak dalam ayat Quran yang mirip-mirip. Allah ulang-ulang kan? Karena ulang-ulang itu, ulangan-ulangan itu untuk meneguhkan kita. Untuk meneguhkan. Ya, begitu juga kita dalam memberi nasihat kadang perlu berulang-ulang. Enggak harus satu langsung keras. Ya, pelan-pelan.
Karena kalau keras, langsung pakai keras. Ini kayak orang ceritanya begini, orang yang dicambuk. Sekali kita cambuk, itu sakit banget. Ya, kemudian besok kita cambuk lagi, itu rasa sakitnya berkurang. Kemudian besok kita cambuk lagi, itu lama-lama kebal. Nggak mempan. Makanya kalau anak yang sering dipukul waktu kecil, lama-lama pukulan itu nggak mempan lagi. Kita didik pakai kekerasan kan? Dia melakukan kesalahan kita tampar. Pertama memang sakit banget, kaget dia. Besok dia udah bisa mengukur ini rasa sakit. Ditampar lagi sakit itu berkurang. Ya? Ditampar lagi akhirnya lama-lama santai. Nggak pengaruh. Akhirnya dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Walaupun ada banyak ancaman. Makanya penjahat akan tetap jahat begitulah. Nah, karena pakai kekerasan. Bahkan para atlet itu kan, atau katakanlah kayak Bruce Lee segala macam kan, dia melatih kan tekanan listrik kan. Awal pakai berapa volt kan, lama-lama itu meningkat daya tahan, bisa dilatih. Makanya katanya kalau nasihat itu harus dari hati ke hati, yang disentuh hatinya. Hati cepat berubah, kalbun ya, takallub, bolak-balik. Hati itu sangat gampang dipengaruhi. Jadi kalau pengen mempengaruhi orang, katanya pengaruhilah hatinya. Tuh. Ambil hatinya kan? Nah, kan sering kita dengar dalam kehidupannya, anak buah yang bisa mengambil hati bos, hatinya yang diambil. Hatinya. Gitu contohnya kan? Hati, bukan badannya. Kalau hati sudah kita miliki semuanya, bahkan harta-hartanya pun jadi milik orang yang memiliki hati. Ya kan? Nah, itu. Tapi kalau badannya yang kita kurung, hatinya enggak ke kita, itu akan lepas. Kabur. Pada akhirnya kabur. Ini panjang ceritanya. Nah, kemudian selanjutnya ayat tafakkara fi sababil ladzi yad'uhu ilal intikam. Ketika kita marah, kita memikirkan apa sih penyebab kita marah? Pasti setiap masalah itu ada sebabnya, ada penyebabnya. Kenapa kita suka menyerang orang lain? Atau ketika kita dibuat marah, kita enggak sabaran kenapa? Pasti ada sebabnya. Wa yamna'uhu min kadumil ghaid. Apa yang menyebabkan kita enggak mampu menahan emosi? Pasti. Kata Imam Ghazali, wala budda wa ayyakuna lahu sababun. Setiap masalah pasti ada sebabnya. Antara lain di sini, beliau ngambil satu doang. Antara lain mungkin ada bisikan setan. Masa ketika kamu dihina, dilecehkan segala macam, kamu enggak membalasnya, ya kan? Terasa kamu hina banget, berarti sepele banget. Itu semacam ada bisikan dalam hati. Yang konon itu bisikan setan. Balas dong, biar kamu kelihatan garang, hebat. Nah, kan gitu. Nah, kan? Nah, akhirnya kita mendengar ucapan setan. Kita pun membalas. Nah. Kita enggak mau dianggap hina, dianggap kecil, dianggap sepele, segala macam. Nah, kita enggak mau watasiru hakiran fi ayudin nas, kita enggak mau dianggap sepele dalam pandangan orang lain, sehingga kita pun menyerang. Jadi beliau di dalam kondisi ini, beliau menganjurkan supaya kita mengatakan untuk diri kita, untuk nafsu kita, ma'ajabakiyan, aneh banget engkau nafsu. Nah. Aneh banget engkau nafsu. Maksudnya aku heran kepadamu. Ini semacam kita ngomongin diri sendiri. Kita ngomong dengan diri kita sendiri. Aneh engkau, enggak mau menahan sedikit kehinaan di dunia, tapi engkau merasa engkau enggan menahan sedikit kehinaan di dunia, tapi engkau rela terhina di akhirat. Karena maksudnya begini, semua penyakit-penyakit hati yang kita alami di dunia itu enggak berakhir dengan kematian. Itu masalahnya. Maksudnya begini, kata Imam Ghazali, semua penyakit fisik yang kita alami itu, semua penyakit itu bisa berakhir dengan kematian. Orang mengalami kanker, mengalami sakit apapun, begitu dia meninggal, sakit itu hilang, nggak ada pengaruh lagi. Kita minum racun ini itu segala macam. Racun itu mempengaruhi tubuh kita selama kita masih hidup. Begitu kita udah mati, namanya udah mati kan, nggak pengaruh lagi terhadap hidup. Adapun penyakit rohani, sombong, takabur segala macam, itu walaupun kita sudah mati, itu efeknya nggak hilang. Justru siksa-siksa akhirat, ancaman-ancaman di akhirat, kehinaan akhirat segala macam disebabkan karena penyakit itu. Sombong ada hukumannya, orang ria ada hukumannya, apa di kuburan, apa di akhirat. Nah itu masalahnya. Kita mengingatkan kalau kita suka marah-marah,
Karena marah-marah juga penyakit, apalagi marah kita berlebihan, jadi menzalimi orang lain, itu efeknya sampai ke akhirat, ya kan? Nah, kita ingatlah ini biar marah itu agak reda. Nah. Jadi anjurannya begini. Ketika kita melakukan semuanya, menahan emosi, menahan marah, kita harus melakukan semuanya karena Allah. Itu baru ada nilai pahalanya. Ya, walaupun karena dunia juga boleh kayak cerita di atas. Kita nggak mau punya musuh dalam hidup. Nanti khawatir hidup kita nggak nyaman, kan? Ya. Itu karena dunia sebenarnya. Nah, tapi anjurannya hendaklah kita menahan marah karena Allah, biar ada pahalanya juga. Nah, itu. Kemudian yang keenam, kita yakin bahwa apapun yang terjadi sebenarnya semua karena kehendak Allah. Nah, makanya orang muslim itu biasanya rada ringan dalam menerima segala masalah, bala, musibah. Nah, kan? Banyak orang-orang yang di luar Islam stres ketika mengalami musibah. Katakanlah rumahnya kebakar, jadi stres, depresi. Ada yang bunuh diri, kan? Nah, merasa apa ya, semacam ada tekanan berat, seolah-olah tidak lagi bisa menjalani kehidupan. Tapi orang Islam itu punya sifat ajaib, dia tawakal, kan? Nah, jadi atau percaya kepada takdir Allah. Dalam kondisi seperti itu, ketika kita sudah kehilangan segala-galanya, meninggal anak, meninggal orang yang kita cintai, kan? Nah, walaupun kita stres dikit, akhirnya kita terima itulah takdir Allah. Nah, itu milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Akhirnya stres itu bisa diminimalkan. Nah, itu keajaiban. Itu singkatnya seperti itu. Itu yang berkaitan dengan ilmu, ma'jun ilmu. Sekarang langsung ma'jun amal. Maksudnya praktek apa saja yang harus kita lakukan ketika sedang marah-marah, ketika kita terkena marah. Fa antakula bilisanik, yang pertama kita mengatakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu sangat erat kaitannya dengan setan. Jadi ketika kita marah, kita berlindung, aku berlindung kepadamu ya Allah dari pengaruh setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hakadza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqala indal ghaib. Itu perintah Rasulullah. Rasulullah suka memerintahkan sahabat beliau ketika marah-marah, bacalah a'udzubillah. Wa kana Rasulullah, ini ada wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadabat Aisyah radhiyallahu anha akhadha bi anfiha wa qala. Jadi ketika istri Nabi Aisyah marah-marah, ketika istri Nabi Aisyah marah-marah, Nabi megang hidung Aisyah. Nabi megang hidung Aisyah, Nabi berkata, "Ya Uwais." Nah, Nabi rubah namanya dikit. Dari Aisyah jadi Uwais. Nah, jadi Uwais itu artinya gini. Dalam bahasa Arab itu ada lafaz namanya tasghir. Jadi kitabun, buku. Kalau kita tasghirkan, kutaib kita. Jadi buku kecil. Jadi buku saku. Jadi Aisyah itu berarti seorang wanita yang normal. Kalau Uwais itu wanita yang kekanak-kanakan. Kok jadi anak kecil? Artinya yang suka marah-marah itu anak kecil. Jadi ketika Aisyah marah, Nabi megang hidungnya, Nabi mengatakan, "Ya Uwais." Wahai anak kecil lah. Nah, bahasa terjemahan mudahnya. Kuli, katakan olehmu, bacalah doa Allahumma rabban nabi Muhammadin. Allahumma rabban nabi Muhammad. Ya Allah, Tuhan Nabi Muhammad, ighfir li dzambi, ampunilah dosaku. Wazhab ghaidha qalbi, hilanglah kemarahan hatiku. Wa ajirni min mudillatil fitan, lindungi aku dari kesesatan-kesesatan yang disebabkan oleh fitnah. Nah, fayustajabu antakula dzalik, maka doamu akan dikabulkan kalau kamu mau berdoa, kata Nabi. Nah, jadi minimal kalau kita susah menghafal doa ini, minimal ya auzubillah. Nah, kan? Kita pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah saya, kan? Redakan marah saya. Nah, tapi kalau kita bisa begitu, kita nggak bakal marah. Ini masalahnya, orang lagi marah kan kayak error, kayak junun. Orang lagi marah itu kelihatan kayak orang gila, ya kan? Nggak tahu apa yang dia katakan, kan? Nggak tahu apa yang dia perbuat, kayak hilang akal. Ini masalahnya. Sesudah kita marah, kita mengucapkan na'udzubillah, marah kita belum reda. Apalagi yang harus kita lakukan? Kata Imam Ghazali,
Fa illam yazul bidzalik fajlis in kunta qa'iman. Bila marahmu belum hilang dengan mengucapkan naudzubillah, maka duduklah kamu bila kamu tadinya berdiri. Marah dalam keadaan berdiri langsung duduk. Duduk di atas kursi kan? Atau duduk di atas bumi. Duduk. Nah, atau kalau yang marah nggak sadar, temannya yang sadar, nah, suruh duduk dulu. Nah, itu kan. Kita dudukkan teman kita duduk dulu. Kasih air dulu kan biar adem. Panas hilang. Wastaji' in kunta jalisan. Kalau marah dalam keadaan duduk, belum mereda, tidur. Berbaring dulu kan. Supaya nggak banyak gerakan. Waqrib minal ardil lati minha khuliqta. Mendekatlah kamu ke bumi, di mana dari bumi itu engkau diciptakan. Nah, manusia diciptakan dari bumi. Lita'rifa bidzalika dzalla nafsik, supaya engkau paham tentang kehinaan dirimu. Jadi kalau kita bicara tentang bumi, kita ingat api, ya kan? Kalau bicara tentang bumi ingat api. Jadi nah itulah. Orang yang sombong dengan keturunannya itu iblis sebenarnya. Atau pelanjut generasi iblis. Karena iblis dulu diusir dari surga karena kesombongannya. Dia merasa sebagai turunan api. Itu bahasa mudahnya. Nah, kan? Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan saya dari api. Dia diciptakan dari api. Artinya dia turunan api lah, merasa hebat. Sehingga dia sombong dan takabur. Sehingga kata para ulama, orang-orang di kemudian hari yang mudah sombong karena keturunan, karena nasab, itu turunan pasukan iblis. Nah, kan? Itu bahasa kasarnya. Adapun Nabi Adam diciptakan dari tanah kan? Khalaqtahu min tin. Kau menciptakan dia dari tanah. Jadi orang-orang yang tawadhu itu ya turunan tanah, turunan Nabi Adam. Nah, itu. Watlub bil julusi wal iltija as-sukun. Artinya dengan duduk. Kalau kita tadi berdiri kemudian duduk, kalau kita tadi duduk kemudian berbaring, tujuannya apa? Mencari ketenangan. Ya, mencari ketenangan. Beliau memberikan sebab. Nah, ini keren nih, kayak ilmu psikologi. Fa inna sababal ghadabil hararah. Penyebab marah itu panas biasanya. Panas, ya, benar kan? Panas, emosi. Penyebab marah itu panas. Wa sababal hararah al harakah. Penyebab panas itu gerak. Makin banyak gerakan, makin panas kondisi badan seorang yang sering olahraga kan? Nah, itu kan panas. Hawanya, badannya panas. Nah, jadi karena panas itu, ilmu Imam Ghazali, panas itu dilawan dengan dingin. Kalau orang panas dikasih air dingin. Ya. Nah, gitu. Itu ilmu paling mudah. Orang demam kasih dingin, dikompres kan? Kompres itu kan kasih dingin air. Nah, itu. Itu ini obatnya obat apa namanya? Berlawanan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innal ghadaba jamratun tuqadu fil qalbi." Jadi kemarahan itu kata Nabi satu bara api yang dinyalakan dalam hati kemarin. Di mana api itu akan timbul ketika terjadi gesekan. Kayak batu dipukul keluar api kan? Besi dipukul dengan palu keluar api. Begitu juga dalam diri manusia ada apinya. Api itu akan muncul ketika terjadi gesekan-gesekan. Nabi memperjelas bahwa marah itu benar bara api yang menyala dalam hati. Dalilnya begini kata Nabi, alam tarau ilan fitahi adu wajihi wa humrati aine. Tidakkah engkau melihat bagaimana urat-uratnya bangun ketika seseorang marah kan? Kemudian matanya menyala. Itu bukti ada apinya. Fa idza wajada ahadukum min dzalika syai'an, bila salah seorang kamu mengalami hal itu, fa in kana qa'iman falyajlis, ketika dia sedang berdiri, duduklah. Wa in kana jalisan falyanam, kalau lagi duduk marah-marah, tidurlah. Maksudnya berbaringlah. Nah, itu akan menghalangi banyak gerakan hingga insya Allah marahnya akan mereda. Nah, udah tidur masih belum mempan, masih marah aja, pengen aja bangun, menyerang orang lain. Ada beberapa hal lagi yang harus kita lakukan menurut Imam Ghazali. Fa illam yazul zalik falyatadawwa bil ma'il baridi aw yaghtasil. Bila sudah tiduran juga belum hilang, maka berwuduklah kalau bisa dengan air dingin. Wuduk, cari air paling dingin ya. Air es kalau bisa, wuduk. Itu adem. Enggak mempan juga atau mandi lah. Nah, atau sekarang dia enggak mungkin mandi kan? Kita yang nyiram. Ambil air 1 ember, siram. Biar enggak marah lagi kan?
Mana? Itu tambah marah ya. Ujung ayat ada lagi. Ikan. Masa kalau lagi kita buyur malah tambah marah. Lempar kan apa? Enggak apa-apa, maksudnya begini, dia marahnya jadi berubah, bukan lagi ke yang tadi. Marahnya ke kita kan. Ya nggak apa-apa, lebih aman. Istri sedang marah-marah, udah dinasihati nggak mempan, kita siram air. Akhirnya marahnya yang tadi marahkan, nah, sekarang marah ke suami kan. Mungkin lebih cepat ademnya. Ini sebenarnya untuk pribadi, bukan dilakukan oleh orang lain. Kita sendiri kan, biar nggak tambah musuh. Obatnya. Nah. Itu marah-marah itu ada levelnya itu. Ada. Ada juga kemarin. Yang siram-siram itu level berapa itu? Ini yang udah tingkat parah lah kan. Emang iya, yang pada akhirnya harus diikat. Orang marah itu yang pada akhirnya kalau menimbulkan banyak kerusakan kayak kasus sekarang, itu harus diikat, di penjara makanya. Ya kan? Karena ada levelnya. Baru sampai marah. Nah. Jadi itu berdasarkan sabda Nabi juga. Nabi menyatakan in ghadaba ahadukum falyatawadda. Jika salah satu kalian marah, hendaklah dia berwudu dengan air. Fa innal ghadaba minan nar. Karena marah itu dari api kan. Jadi api itu cuma bisa dipadamkan dengan air. Atau dalam riwayat yang lain begini bunyinya, innal ghadab minasyaitan. Marah itu dari setan. Setan itu dari api. Api dipadamkan dengan air. Nah, itu bisa juga. Bila salah satu kalian suka marah-marah, wudulah. Kalau menurut Ibnu Abbas, idza ghadibta faskut. Bila engkau sedang marah, diam. Orang marah nggak boleh banyak ngomong. Karena omongannya dipastikan banyak salahnya. Ngaur. Nah, kan? Ucapannya keluar dari aturan. Jadi keluar kata-kata yang tidak sopan, tidak senonoh segala macam. Kayak cerita biasa lah, kebun binatang keluar semuanya kan. Segala macam yang ada dalam kamus-kamus terlarang semuanya keluar. Itu orang marah, diam. Kalau kita marah, kunci mulut. Nah, orang lagi marah aja kayak cerita kemarin, hakim kalau sedang marah nggak boleh memutuskan hukum. Nggak boleh memutuskan hukum sedang marah. Nah, karena nanti hukum nggak adil, bisa dipengaruhi oleh emosinya kan. Ketuk palu lagi marah, nggak boleh kan? Nah, gitu. Cuma kan susah ya. Nabi juga melakukan hal ini. Artinya Nabi apapun yang Nabi anjurkan, biasanya Nabi sudah mempraktekkannya duluan. Kalau kata Abu Hurairah, ketika Nabi marah, kalau Nabi berdiri, Nabi duduk. Nah, kalau Nabi sedang duduk, Nabi berbaring ya. Nah, hilanglah marah Nabi. Ini panjang masih tentang hal ini mulu. Ada juga, ini saya ambil singkat-singkatnya aja biar ringkas. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi, beliau berkata begini. Masih sama, ala innal ghadab jumratun fi qalbi bani Adam. Ketahuilah, marah itu satu bara api yang ada dalam tubuh, dalam hati manusia. Buktinya kata beliau, ala tarawna ilahum rati ainaihi, sama. Dalilnya engkau bisa melihat kepada matanya yang merah tadi, kepada urat-uratnya kan yang timbul ketika dia marah, bergetar badannya. Faman wajada min dzalika syai'an fayulsik khaddahu bil ardi. Cuma beliau memberikan solusi yang berbeda. Ketika salah seorang kalian marah, mengalami hal itu, hendaklah dia melekatkan pipinya ke bumi. Ya, tempelkan pipimu ke bumi, tidur berbaring di atas tanah. Nah, ini untuk menghinakan diri, untuk mengingat kehinaan kita. Nah, supaya kita bisa merasakan bahwa kita sebenarnya orang hina, nggak layak lah marah-marah. Tapi maksudnya begini, ini di sini tujuannya bukan berarti untuk menghilangkan rasa marah, bukan. Tujuannya di sini untuk mengontrol rasa marah. Marah itu nggak bisa dihilangkan. Bahkan kalau kita nggak memiliki marah sama sekali, itu error kan, keledai kan, nggak punya rasa cemburu kan. Nah, ketika harga diri kita diganggu segala macam, kita nggak marah, nggak boleh juga. Artinya marah kita harus wajar pada tempatnya. Kemudian tindakan yang kita lakukan sesuai dengan
ukurannya. Jangan hal sepele jadi bunuh orang. Itu kan, nah, itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Jangan berlebihan. Bukan nggak boleh marah. Nah, ini pernah juga kalau Umar radhiyallahu an, beliau ketika marah, beliau ngambil air, kemudian beliau beristinsyak, kan? Berkumur-kumur, masukin air ke hidung kayak orang wudhu. Nah, begitu beliau cara meredakan marah. Nah, waqala Urwah bin Muhammad. Pernah Urwah bin Muhammad ketika beliau diangkat menjadi gubernur di Yaman, kemudian bapak beliau berpesan. Gubernur kan suka marah-marah biasanya. Gubernur karena penguasa kan? Pejabat. Nah, pejabat. Jadi bapaknya berkata, "Aulita, apakah engkau sudah diangkat jadi gubernur?" Ya, katanya. Oke lah. Kemudian pesan bapaknya, "Fa idza ghadabta fandur ila sama'i fawqaka wa ilal ardi tahta." Bila engkau nanti marah, lihatlah ke langit, lihatlah ke bumi, kemudian bayangkan keagungan pencipta keduanya. Nah, itu. Nah, ini banyak kisah ini beliau bawakan, kan? Ini pernah juga Abu Dzar sahabat Nabi, sahabat dekat Nabi. Abu Dzar pernah berkata kepada seorang laki-laki, beliau marah dengan seseorang. Karena beliau marah, beliau mengatakan, "Ya Ibnal Hamra, wahai anak orang merah." Ya, mungkin Hamra ini maksudnya anak orang hitam kali ya. Atau ada orang yang berkulit merah, maksudnya kulit hitam. "Ya Ibnal Hamra, wahai anak orang merah atau anak yang berkulit hitam." Ini kan ras ini, apa namanya? Rasis. Rasis. Ah, ini rasis ini. Rasis. Jadi beliau pernah mengatakan seperti itu ke seseorang karena ada permusuhan, ada masalah antara beliau dengan laki-laki itu. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi. Berita itu sampai kepada Nabi bahwa Abu Dzar telah mengucapkan kata-kata itu kepada temannya, kan? Kemudian Nabi memanggil itu Abu Dzar. "Balagani annakal yawma ayyarta rajulan bi ummih." Telah sampai berita kepadaku, kata Nabi, hari ini engkau telah menghina seseorang karena ibunya. Maksudnya ibunya berkulit hitam, misal. Wahai anak orang yang hitam. Nah, misal kan. Nah. Kemudian Abu Dzar berkata, "Benar ya Rasulullah." Nah. Kemudian Abu Dzar pun pergi mencari laki-laki itu untuk minta maaf. Ya, lalu minta maaf. Kemudian ternyata laki-laki itu duluan datang kepada Abu Dzar. Ya. Abu Dzar baru mau berangkat, laki-laki itu udah datang. Kemudian laki-laki itu memberi salam kepada Abu Dzar. Kemudian ini ceritanya didamaikan oleh Nabi lah. Kemudian ketika laki-laki itu bertemu dengan Abu Dzar, kemudian Nabi berkata, "Wahai Abu Dzar, irfa' ra'sak fandur." Wahai Abu Dzar, angkat kepalamu, lihat. Nah, lihat kepada laki-laki itu, coba lihat. Nah, engkau tidaklah lebih mulia dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam atau berkulit apapun. Nah, "I'lam annaka lasta bi afdhala min ahmara fiha wala aswada illa an tafdalahu bi amalin." Artinya, lihatlah, engkau tidak lebih mulia disebabkan karena warna kulit. Yang menyebabkan seseorang mulia itu keutamaan amal baiknya yang bermanfaat untuk orang lain. Artinya Nabi di sini mengajarkan kita nggak boleh rasis, kan? Nggak boleh menghina seseorang karena warna kulit. Karena seseorang itu nggak bisa memilih warna kulitnya. Kita nggak bisa memilih. Nggak boleh kita hina seorang karena sukunya, karena bangsanya, kan? Bahkan karena agamanya sekalipun. Karena orang rata-rata itu bawaan, nggak bisa dipilih. Kita juga nggak milih pengen lahir dalam Islam, kan? Nggak milih punya bapak seorang apa yang kaya, apa miskin, apa segala macam. Nggak bisa milih. Nah, nggak boleh menyerang pribadi. Nah, itu rasis, itu benar berarti itu. Nah. Nah, ini singkatnya seperti itu. Nah, itu singkatnya seperti itu aja. Nah, itulah cara mengobati marah. Kemudian
Karena manusia suka cari upah. Manusia itu sifatnya suka cari upah. Kita pengen dapat gaji lah. Ya, jadi makanya Allah memberikan bonus juga. Tadi di atas bagaimana misalkan Nabi mengajarkan kita supaya kita menahan marah. Masih juga kita belum bisa menahan marah. Nah, kemudian beliau di sini akan mengingatkan tentang keutamaan atau pahala-pahala yang didapatkan, yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang suka menahan marah. Nah, jadi berarti maksudnya, kalaupun hal di atas kadang susah untuk menghalangi kita untuk tidak marah, kita ingatlah pahala-pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang suka menahan marah. Siapa tahu dengan mengharapkan pahala, kan kita suka bonus kan? Dengan dapat bonus-bonus yang banyak, siapa tahu mendorong kita untuk lebih bisa meminimalkan marah. Makanya ini selanjutnya tentang fadilatu kadumil ghaidhi, keutamaan menahan marah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh. Kemudian orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang yang menahan marah. Berarti bukan orang yang menghilangkan marah, bukan. Dia marah, tapi ditahan. Nah, marah itu enggak dilampiaskan, itu yang punya nilai. Kalau kita enggak punya marah sama sekali, enggak ada nilainya. Harga diri kita diganggu, kita enggak marah. Nah, itu tadi kerbau kan. Nah, keledai. Ini dia punya marah, tapi dia lebih memilih pahala dari Allah daripada melampiaskan. Tuh. Kemudian Nabi bersabda, man kaffa ghadabah kafallahu anhu adzabah. Barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah pun akan menahan siksanya. Ini kan luar biasa. Karena kita semua ada peluang untuk disiksa oleh Allah. Kalau kita pengen terhindar dari siksa Allah, ya kita jangan banyak marah kan? Jangan banyak marah. Wa man i'tadzara ilallah qabilallahu uzrah. Orang yang mohon maaf kepada Allah, Allah akan menerima maafnya. Masa orang berbuat salah kepada kita mohon maaf, kita enggak maafkan? Allah aja suka memaafkan. Wa man khazana lisanah satarallahu auratah. Orang yang mau menjaga lidahnya, maka Allah pun akan menutup aibnya. Nah itu. Kalau pengen aib kita tertutup, jaga lidah. Karena kebiasaan aib itu kita buka sendiri biasanya. Enggak? Tanpa sadar, karena kita banyak ngomong yang enggak benar, kita ceritakan aib-aib kita. Itu secara zahir. Jadi kalau orang yang mau menjaga lidahnya, tertutup aibnya. Orang enggak tahu kita bodoh kalau kita belum bicara. Sesudah kita berbicara, orang baru bisa mengukur kan, orang ini benar apa enggak. Nah, itu. Ya, walaupun di sini maksudnya kalau kita suka menjaga lidah, Allah menutup aib kita di akhirat. Bahkan di dunia pun aib kita akan tertutup. Asyaddukum man ghalaba nafsahu indal ghadab. Yang paling kuat di antara kamu, nah ini apa namanya definisi kuat menurut Nabi. Asyaddukum man ghalaba nafsah indal ghadab. Yang paling kuat, yang paling hebat di antara kamu, orang yang mampu mengalahkan dirinya ketika marah. Mengalahkan diri, bukan mengalahkan musuh. Ya? Orang yang bisa mengontrol dirinya ketika dia marah, itu orang kuat. Enggak mudah kita bisa melawan diri sendiri. Ya, melawan orang lain kadang mudah lah. Bisa pakai senjata kan? Melawan diri sendiri nggak bisa pakai senjata. Makanya sering kita dengar ketika Nabi perang Badar, Nabi menyatakan kita kembali dari perang kecil sebenarnya. Ada perang yang lebih besar ya kan? Yaitu melawan hawa nafsu. Wa ahlamukum man afa ba'dal qudrah. Yang paling penyayang di antara kamu, kata Nabi, orang yang mampu menahan diri atau yang memaafkan sesudah mampu. Kita punya musuh, mampu mengalahkan musuh, tapi kita maafkan. Nah itu yang hebat. Tapi kalau kita memaafkan karena nggak mampu, itu namanya kelemahan kan? Lemah. Kenapa engkau nggak lawan? Nggak kuat, nggak berani, saya takut. Dia lebih besar kan? Nah itu bukan ahlam, bukan penyayang, bukan orang yang bisa menahan diri. Justru karena kita mampu, kemudian menahan diri, itu yang hebat. Ya, ya. Ya. Nah, itulah dia singkat-singkat.
Qala Ibnu Umar, nah ini. Ibnu Umar berkata, apa kata beliau? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Ibnu Umar, "Ma jara'a 'abdun jur'atan a'dhama ajran min jur'ati ghaidin qadama habtigha wajhillah." Ma jara'a 'abdun, tidak ada satu tegukan yang diteguk oleh apa namanya? Begini maksudnya. Ma jara'a 'abdun jur'atan a'dhama ajran. Tidak memakan, tidak meminum atau tidak memasukkan, tidak menelan oleh seseorang hamba sesuatu yang lebih besar pahalanya dari menelan rasa marah. Nah, ini rasa marah bisa ditelan ini. Nah, maksudnya begini. Ini bahasanya begini. Ketika kita marah kan bisa saja kita mengeluarkan marah. Kemudian marah itu enggak kita keluarkan, kita telan sendiri. Maksudnya kita tahan. Nah, jadi sesuatu yang ditelan oleh Bani Adam yang paling banyak pahalanya, yaitu dia menelan marahnya sendiri. Artinya marahnya ditahan enggak itu. Dia menelan marahnya. Qadomaha, dia menelan marahnya ibtigha awajihillah, karena mengharapkan ridha Allah tadi. Nah, ini berat kan? Berat. Nah, bahaya ini marah. Apalagi orang darah tinggi jangan suka marah-marah. Stroke namanya. Bahaya, entar ada pembuluh darah yang meledak kan? Nah, udah kita jatuh di situ. Ya. Orang darah tinggi itu benar-benar perlu mengontrol emosi, ya kan? Itu kalau lagi marah-marah, kan banyak di sinetron. Marah-marah tiba-tiba jatuh. Menjaga tekanan darah. Makanya kita yakin banget kalau stres itu atau kecemasan itu mempengaruhi kesehatan. Orang lagi takut, tekanan darahnya naik. Kita datang ke dokter, misalkan kita lagi takut ya, datang ke dokter, darah kita ditensi kan, pasti tinggi naik. Padahal kemudian dokter memberikan resep, kasih obat segala macam untuk menurunkan tekanan darah. Padahal tekanan darah itu bisa diturunkan sendiri kalau kita bisa menenangkan pikiran. Itu maksudnya. Jadi banyak hal penyakit yang bisa diobati kan. Apalagi dalam tubuh manusia ini ada mesin-mesin ajaib kalau kata para dokter. Jadi dia bisa merecovery kan, bisa membenahi dirinya sendiri. Sel-sel yang rusak dihilangkan segala macam kan, ada antibodinya. Cobalah pelajari ilmu kesehatan sedikit kan. Nah, luar biasa yang berkenaan dengan menahan emosi. Ajaib itu tubuh, ajaib. Hiburan, banyak senyum, banyak tertawa kan? Itu juga ini Mengurangi apa? stres. Menghilangkan stres. Ya, jadi tubuh jadi sehat. Tapi jangan berlebihan juga kan? Jangan ngelawak. Bikin makanya. Coba dia ada. Tempo tinggal kali jauh. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata begini, Nabi pernah bersabda, "Inna li jahannama baban la yadkhuluhu illa man syafa ghaidah bi ma'siyatillah." Itu di surga itu ada satu pintu. Ada satu pintu namanya enggak ada namanya. Oh, bukan. Bukan surga, jahanam. Kebalik. Neraka itu punya satu pintu yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang memuaskan kemarahannya. Yang khusus disediakan untuk orang yang suka marah-marah. Masuk lewat pintu neraka itu. Marah dalam maksiat lagi. Nah, itu dia. Bukan surga. Neraka, jahanam. Ini kebayang surga kan, pengen masuk surga. Nah, itulah dia sepintas tentang banyak kelebihan marah. Nah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Nabi tentang marah-marah? Tanya.
Banyak jawab, banyak jawab. Kalau secara agama marah seperti apa yang diboleh? Marah, yang pertama marah karena Allah. Marah ketika hak-hak Allah dilanggar. Itu yang Ya. murni dibolehkan. Ya. Jadi marah karena diri kita juga boleh, tapi ada batasnya, ya kan? Nah, kemarin kan sudah ada di atas penyebab-penyebab marah, ya kan? Nabi marah juga, cuma marah Nabi karena Allah. Maksudnya kalau hak Nabi dilanggar, Nabi belum tentu marah. Nabi lagi jalan-jalan, datang seorang badui, kemudian Nabi pakai inilah kain di leher kan, ditarik kan, itu kan menyakiti Nabi, tapi Nabi nggak marah, karena berkaitan dengan pribadi badan kan. Tapi ketika orang melanggar, Nabi membuat satu aturan misalkan, aturan hukum, orang tidak mendengarnya, Nabi marah dong. Nah, kan? Misalkan beginilah, contohnya, kita punya HP, tiba-tiba HP kita dirusak oleh anak kita. Layak enggak untuk kita marah? Memang awalnya kita marah, tapi kemudian kita memikirkan, HP kan bisa dibeli lagi, apa harus marah? Nah, itu kan. Kemudian anak kita nggak mau sholat subuh, nah, kita santai aja misalkan, nah itu berarti salah tempat. Ketika yang berkaitan dengan pribadi kita dilanggar, kita mudah marah. Anak kita nggak mau sholat, nggak mau belajar kan, kita santai nggak marah. Nah itu kan nggak pada tempatnya. Cuma. Berat ini, karena ini manusia itu kan ego. Manusia ego, dia hanya tersakiti, hanya beraksi ketika hak-haknya dilanggar. Kalau hak orang lain dia nggak peduli. Nah itu manusia ego, mementingkan diri sendiri. Ananiyah. Nah itulah iblis tadi kan. Ana khairun. Ana saya. Ananiyah itu kesayaan, keakuan, ego. Nah, mementingkan diri sendiri. Kan sering orang ngomong, yang penting hak saya nggak dilanggar. Ya kan? Nah, kalau dilanggar hak saya nggak bakal diam. Nah itu orang ego. Terus kalau yang ini yang pribadi misalnya, kita dianiaya atau dizolimi. Nah itu kalau pembicaraan tadi kan artinya bagusnya kita menahan amarah. Tapi kalau memang ya karena konotasi sifatnya manusia, apalagi dari dizolimi kadang-kadang yang tidak wajar gitu ya. Ya. Nah itu kita marah di saat seperti itu pembelaan. Boleh. Secara syariat boleh. Artinya kita ditampar sekali, kemudian kita menampar orang sekali, kita balas boleh. Itu aturan dasarnya seperti itu. Ya kan? Nah, cuma jangan berlebihan. Dia nampar kita sekali, jangan kita tampar dia 2 kali. Itu namanya zalim. Ya kan? Ta'adda hududallah, melewati. Dia tampar kita sekali, kita balas sekali, itu masih boleh, wajar. Berarti imbang lah. Imbang. Tapi kalau kita enggak membalas, kita mengingat pahala dari Allah, nah itu plusnya. Nah, itu ini tasawuf nih. Kita pengen naik level. Ya kan? Pengen naik level. Uji ya. Nah, Kalau ditampar nggak dikepret, kalau dikepret salah. nah itu boleh. Kalau dia kepret, kalau kita kepret. Kan dalam fikih juga diajarkan seperti itu. Ketika kita sedang puasa misalkan, kita dicaci maki kan, kan agama menganjurkan kita baca dalam hati kita, ana shaimun, saya sedang puasa. Artinya untuk melatih diri kita bahwa enggak usah dibalas lah. Anggaplah itu orang bodoh. Karena Allah berfirman wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah, tinggalkan orang-orang yang bodoh. Orang yang suka menyakiti orang lain itu orang bodoh dianggap. Jadi biarkan aja. Nah, kita lebih mengharapkan pahala dari Allah. Nah, bukan berarti enggak boleh marah-marah, bukan. Kan? Tapi marahnya wajar, itu boleh. Artinya jangan sampai sebelumnya udah ada penjelasan sebab-sebab marah kan? Sebab-sebab marah ketika kepentingan kita diganggu. Nah, tapi selama kita masih bisa meminimalkan, kan anjurannya untuk meminimalkan supaya kita nggak stres. Tujuannya supaya hidup kita aman. Ya cerita minggu-minggu kemarin kita punya 2 motor. Motor kita 1 hilang. Jangan sampai kehilangan motor kita marah jadi stres. Akhirnya hidup kita jadi terganggu. Udah biarin aja dah, orang masih ada 1 lagi. Kita cari rezeki lagi, insya Allah nanti beli lagi kan. Aman, itu maksudnya. Sendiri ya. Nah, mungkin sampai di sini aja pengajian kita, jangan panjang-panjang. Habis, panjangan ntar. Nah, lupa. Nama bekas kalau saya. Nah, jadi akhirul kalam sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya Allah, gini maksudnya. Jadi hati manusia itu kayak gelas kotor, kata Imam Ghazali. Hati manusia itu kayak gelas kotor.
gelas kotor, ketika kita pengen mengisinya dengan air bersih, harus dibersihkan dulu. Ya kan? Gelas kotor itu harus dibersihkan dulu. Kalau nggak dibersihkan, dimasukkan air bersih, air itu jadi kotor juga. Proses membersihkan gelas ini umpama hati, namanya takhalli. Kalau bahasa kitabnya takhalli. Kita membebaskan dari hati kita berbagai macam sifat buruk. Ujub kita buang, takabur kita buang, ria segala macam kita buang. Kemudian baru kita isi dengan hal-hal yang baik. Kita isi air bersih tadi ke dalam gelas, namanya tahalli, menghiasi. Nah, kan? Kemudian baru kita isi hati kita dengan tawadu, kan? Suka bersyukur, tawakal, sabar dan seterusnya. Gitu. Kita harus latihan tuh. Itu latihan tanpa akhir kata Imam Ghazali. Dari sekarang kita melatih sampai meninggal. Latih terus menerus kan? Nah, nggak ada batasnya. Jadi akhirul kalam, semoga ada manfaatnya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sampai di sini akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.